Oke, shalom semuanya. Kita mau lanjut lagi ke bagian Fatsal kedua ya, Tobit 2. Kita langsung saja, saudara-saudara. Tobit menjadi buta. Oh, menarik nih kayaknya. 1. Jadi di masa pemerintahan Esarhadon, aku kembali ke rumahku. Juga istriku Hana dan anakku Tobia diserahkan kembali kepadaku. Jadi sempat ditahan atau gimana ya? Katanya yang waktu itu anak dan istri, ya mungkin harta anak istrinya terus diserahkan lagi, dikembalikan lagi mungkin. Sekali peristiwa pada hari raya Pentakosta, yaitu hari raya 7 minggu, disajikanlah kepadaku suatu jamuan makan yang baik. Aku pun telah duduk untuk makan. Sebuah meja ditempatkan di hadapanku, dan kepadaku disajikan banyak hidangan. Tetapi berkata aku kepada anakku Tobia, "Nak, pergilah, dan jika kau jumpai seorang miskin dari saudara-saudara kita yang diangkut tertawan ke Niniwe, dan yang dengan segenap hati ingat kepada Tuhan, bawalah kemari supaya ikut makan. Aku hendak menunggu anakku hingga engkau kembali." Wow, luar biasa ini. Pas mau makan ini, kalau gua mau makan perut lapar, suruh nunggu, harus pergi dulu, nunggu bawa orang, waduh. Maka keluargalah Tobia untuk mencari seorang saudara kita yang miskin. Sepulangnya berkatalah ia, "Pak," sahutku, "ada apa nak?" Jawabnya, "Salah seorang dari bangsa kita sudah dibunuh. Ia dicekik dan dibuang di pasar. Masih ada di situ juga." Aku melonjak berdiri dan jamuan itu kutinggalkan sebelum ku kecap. Mayat itu kuangkat dari lapangan dan kutaruh dalam salah satu rumah hingga matahari terbenam untuk kukuburkan nanti. Kemudian aku pulang membasuh diriku lalu makan dengan sedih hati. Maka teringatlah aku kepada firman yang diucapkan Nabi Amos mengenai kota Betel ini. Hari-hari rayamu akan berubah menjadi hari sedih dan segala nyanyianmu akan menjadi ratap. Lalu menangislah aku. Setelah matahari terbenam, aku pergi menggali liang lalu mayat itu kukuburkan. Para tetangga menertawakan aku. Katanya, ia belum juga takut. Sudah pernah ia dicari untuk dibunuh karena perkara yang sama. Dahulu ia melarikan diri dan sekarang ia menguburkan mayat lagi. Jadi para tetangga udah gak mau ngurus mayat karena takut dibunuh. Dan para tetangga jadi kalau saya lagi bikin suatu renungan firman yang akan saya bagikan, dan itu judulnya tertawa ya. Jadi seringkali Tuhan itu membuat kita seolah-olah tuh dipermalukan oleh orang gitu, ditertawakan oleh orang. Seringkali Tuhan seperti itu, tapi mungkin di mata orang lain kita lucu ya, kayak badut, melakukan hal-hal yang konyol mungkin, tapi tidak di mata Tuhan kayaknya gitu kan. Seharusnya sih begitu. Kalau dibahas di sini panjang, kita fokus untuk baca Tobit yang Fatsal kedua saja dulu lah. Pada malam itu juga aku membasuh diriku, lalu pergi ke pelataran rumah dan tidur di dekat pagar temboknya. Mukaku tidak tertudung karena panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku, maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku.
muncullah bintik-bintik putih. Aku pun lalu pergi kepada tabib untuk berobat. Tetapi semakin aku diolesnya dan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu. Sampai buta sama sekali. 4 tahun lamanya aku tidak dapat melihat. Semua saudaraku merasa sedih karena aku. 2 tahun lamanya aku dipelihara oleh Ahikar sampai ia pindah ke kota Elumais. Emang kadang-kadang sebel juga ya, burung berak di mana-mana. Sempet saya berpikiran jahat banget sih, saya pengen tembakin tuh burung-burung karena motor saya joknya, waduh berapa kali itu ini jatuh ke mata lagi. Bisa sampai buta. Emang apa memang bisa seperti itu ya? Kalau ada dokter itu, dokter hewan gitu, apa memang bisa seperti itu atau gimana ya? Kalau ada yang tahu coba tolong dong komentar di bawah. Oke, kita lanjut. 11. Di masa itu istriku Hana mulai memborong pekerjaan perempuan. Oh ya, mungkin karena dia buta nggak berdaya, mungkin nggak bekerja, jadi istrinya yang harus bekerja membanting tulang kayaknya sih. Pekerjaan itu diantarkannya kepada para pemesan dan ia diberi upahnya. Pada suatu hari, yaitu tanggal 7 bulan Dustrus, diselesaikannya sepotong kain, lalu diantarkannya kepada pemesan. Seluruh upahnya dibayar kepadanya dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Saya agak-agak baru sadar ya, kok gaya bahasanya benar-benar beda dengan gaya bahasa kitab inti, kitab utama di luar Deuterokanonika. Gayanya bahasanya beda banget. Kalian ngerasa nggak sih? Kalau saya sih ngerasa gaya bahasanya ya beda lah gitu. Gaya penyampaian, gaya ceritanya beda banget ya. Kalau saya sih ngerasanya gitu ya. Coba nggak tahu kalau teman-teman gimana, bisa komentar nggak? Atau makanya itu yang membuat Kristen Protestan merasa tidak nggak butuh lah, istilahnya nggak butuh Deuterokanonika dimasukkan ke Alkitab, nggak butuh karena yang intinya Kejadian sampai Wahyu tanpa Deuterokanonika sudah cukup itu udah cukup tanpa Deuterokanonika. Mungkin gaya bahasa yang beda itu yang membuat kitab Deuterokanonika itu ya istilahnya ya nggak usah dimasukin. Mungkin apa karena gaya bahasanya juga ya, penyampaiannya gitu, nggak tahu lah. Kita lanjut aja dulu lah ayat 13. Tetapi setibanya di rumahku, maka anak kambing itu mengembik. Lalu istriku kupanggil dan berkata, "Dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya, sebab kita tidak diperbolehkan makan barang curian." Ya terlalu terlalu menuduh ya ini mah. Tiba-tiba nuduh curian. Langsung ayo kembalikan. Tanpa bertanya, tanpa apa ya. Ya mungkin setiap orang punya kelemahan lah. Mungkin ini kelemahannya Tobit. Terlalu spekulasi. Sahut istriku, kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upahku, tetapi aku tidak percaya kepadanya. Maka kusuruh, Tobit yang bilang, tetapi aku tidak percaya kepadanya. Maka kusuruh kembalikan kepada pemiliknya. Karena perkara itu aku merah padam karena dia. Oh my god, ya benar ini mah
kelemahan Tobit ini. Tetapi istriku membantah katanya, di mana gerangan kebajikanmu, di mana amalmu itu. Betul, sudah ketahuan juga gunanya bagimu. Maksudnya apa ya? Betul, sudah ketahuan juga gunanya bagimu. Ya, kalau kita lihat kan setiap orang di Alkitab juga kelemahannya banyak ya. Mungkin ini kelemahan terbesar Tobit kali ya. Gak percaya sama istri, spekulasi gitu, berasumsi ya. Coba kita lanjut dulu deh. Udah. Oh, cuma 14 ayat. Oke deh. Ya, kalau di Tobit kedua, kalau saya sih berpikir ini kita diceritakan mengenai kelemahan Tobit ya. Ketahuan kelemahannya seperti apa. Cuman ya memang yang tadi saya bilang setiap tokoh di Alkitab itu pasti ada kelemahan. Ya mungkin ini kelemahan Tobit. Ternyata cuma 14 ayat. Oke, mungkin akan saya lanjutkan besok ya Tobit yang ketiga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.